Rasulullahnya percaya, sampai Rasulullah tidak mau menjenguk Aisyah. Udah sampai Aisyah di Madinah, Rasulullah tidak mau ke rumah Aisyah. Itulah hebatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cirinya mudah aja Pak. Kalau kita lihat dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Asyuti, jadi di situ kan ada ayat tentang orang munafik. Itu sebetulnya menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau di depan mereka katakan kita beriman, di belakang mereka kita kembali kepada setan-setan mereka, maka aku hanyalah berolok-olok. Ayat ini untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia kalau jumpa sama Abu Bakar Siddiq, Pak, Masya Allah, seorang teman akrab Rasulullah, pembela Islam, mengawankan Rasulullah di dalam gua Sur, berkorban dengan jiwa dan raga. Hai Umar Al-Faruq, sang pembeda. Jadi kan ada Bapak cirinya tuh Pak. Diangke-angkenya Bapak kalau ngomong sama dia. Udah Pak Haji inilah Pak Haji. Kalau tidak ada Pak Haji donatur di masjid ini Pak Haji ntar. Ini ibu ini betul-betul dahsyat. Kalau udah macam itu orang ngomong sama Bapak, ingat aja kajian nih Pak. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Waktu terjadi perang Bani Mustalik namanya Pak. Istri yang menyertai perjalanan Rasulullah ini adalah Ummul Mukminin Aisyah. Jadi diletakkan di atas punggung onta yang dibuatkan rumah. Pas perjalanan pulang, Ummul Mukminin Aisyah pengen buang air. Turunlah dari punggung onta itu. Nah, waktu turun itu banyak sahabat yang melihat. Kemudian selesai buang hajat, Ummul Mukminin Aisyah naik lagi ke atas punggung onta itu. Begitu sampai di atas punggung onta ini, dirasanya lehernya, rupanya kalung pemberian Rasulullah tinggal. Turun balik. Nah, pas turun ini Pak tidak ada yang melihat. Jadi prasangka sahabat Ummul Mukminin Aisyah masih di dalam tandu itu. Maka ditinggallah Ummul Mukminin Aisyah. Dibawalah tandu kosong dipulang. Karena tidak ada yang ngintip ke dalam. Selesai mencari kalung, pas lihat rupanya orang sudah kosong. Yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah waktu itu duduk diam sambil berharap mudah-mudahan ada yang melihat ke dalam tandu itu dan menjemputnya kembali. Tapi qadarullah tidak ada pula yang tahu bahwa Ummul Mukminin Aisyah tertinggal. Jadi Ummul Mukminin Aisyah ini Bu tertinggal duduk diam. Kenapa banyak jamaah Indonesia ini yang hilang di Mekah itu kalau tertinggal berjalan dia Pak. Itu yang buat tambah jauh jadi. Kalau tertinggal itu kita duduk diam banyak-banyak aja istighfar lagi. Makin dibawa jalan makin jauh ya Pak. Pintu semua sama bentuknya. Nah kemudian Pak, alhamdulillahnya masih ada rupanya satu orang sahabat yang tertinggal di belakang. Namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ini karena dialah keluar hadis kalau perempuan puasa sunat mesti minta izin kepada suaminya. Itu gara-gara Safwan ini Pak. Jadi Safwan ini Bu pernah ditamparnya istrinya sedang puasa sunat. Ngadu istrinya ke Rasulullah. Aku sedang puasa ditamparnya ke Rasulullah. Dipanggil Rasulullah, Safwan nih Pak. Betul kau tampar istri kau sedang puasa? Betul ya Rasulullah, kenapa kau tampar? Aku ini masih muda ya Rasulullah, selera agak tinggi sedikit. Jadi pas pulang siang, aku mau berhubungan dengan dia. Dia bilang aku puasa, nggak tahan aku lagi udah suruh batal, nggak mau juga aku tampar ya lagi. Makanya kata Rasulullah, kalau perempuan puasa sunat mesti minta izin kepada suami. Cuman dinasihati Rasulullah dia Bu, lain kali jangan main tangan, jangan sampai kita ini main pukul. Pas Ummul Mukminin Aisyah sedang duduk, Safwan bin Mu'attal lewat,
Tahu dia ini Ummul Mukminin Aisyah. Walaupun memakai niqab, karena sudah sering berjumpa, sama kita waktu sering pakai masker kemarin tuh Pak ya, tetap kita tahu ini siapa yang pakai masker karena tiap hari jumpa. Ummul Mukminin Aisyah, kau tertinggal? Iya, Safwan. Kalau begitu naiklah engkau ke punggung kudaku, biar aku yang jalan di depan. Nah, itu cara Safwan supaya tidak terjadi fitnah, Pak. Ini istri Rasulullah nih. Jadi dia jalan di depan sambil memegang kuda itu. Begitu sampai di Madinah, apa yang terjadi, Pak? Fitnah. Jadi itulah, Pak. Baik menurut kita harus kita sesuaikan dengan keadaan. Bapak pas naik sepeda motor, nampak istri tetangga Bapak. Maksud Bapak baik, Bu, naiklah Bu. Menurut Bapak baik. Menurut suaminya, pantas dintai-intainya istri aku berapa hari ini. Lupa ini maksud dia. Menurut kita baik, Pak. Makanya kata orang tua-tua dulu, buat baik itu berpada-pada. Dipikir-pikir dulu, ini mudarat nanti yang timbul lah kalau aku berbuat baik. Ajam dulu ingat saya Bu ya, waktu rumah di Limbungan, alhamdulillahnya air sumur kita itu kan di Rumbai susah orang dapat air bersih nih Pak. Sumur kita bersih. Nah, saya ingin berbuat baik lah sama masyarakat. Saya buka lah ledeng di sebelah itu pakai sanyo. Saya kasih tahu masyarakat kalau mau air untuk minum silakan ambil, itu keran ada di luar. Kan baik saya tuh Pak ya. Lupa masyarakat Bu, hari pertama pakai botol-botol aqua kecil Pak. Besok pakai jerigen bawa drum dia Pak. Azab lah saya dibuat bayar listrik buatnya. Kalau untuk minum aja oke lah, bawa drum Pak, oke gerobak. Wah ini parah, tidak sanggup lagi nih. Nah, jadi kadang maka dibilang orang buat baik berpada-pada, itulah maksudnya. Begitu sampai di Madinah, siapa yang pertama kali mencetuskan fitnah itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini Pak, sholat jamaah rajin Pak. Pergi perang ikut, cuman dia benci sama Rasulullah Pak. Rasulullahnya percaya, sampai Rasulullah tidak mau menjenguk Aisyah. Udah sampai Aisyah di Madinah, Rasulullah tidak mau ke rumah Aisyah. Itulah hebatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Cirinya mudah aja Pak. Kalau kita lihat dalam kitab Asbabun Nuzul karya Imam Asyuti, jadi di situ kan ada ayat tentang orang munafik. Itu sebetulnya menceritakan tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau di depan mereka katakan kita beriman, di belakang mereka kita kembali kepada setan-setan mereka, maka aku hanyalah berolok-olok. Ayat ini untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dia kalau jumpa sama Abu Bakar Siddiq Pak, Masya Allah, seorang teman akrab Rasulullah, pembela Islam, mengawankan Rasulullah di dalam gua Sur, berkorban dengan jiwa dan raga. Hai Umar Al-Faruq, sang pembeda. Jadi kan ada dapat cirinya tuh Pak. Diangke-angkenya Bapak kalau ngomong sama dia. Udah, Pak Haji inilah Pak Haji. Kalau tidak ada Pak Haji donatur di masjid ini Pak Haji ntar. Ini ibu ini betul-betul dahsyat. Kalau udah macam itu orang ngomong sama Bapak, ingat aja kajian nih Pak. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul nih. Diambung-ambungnya Bapak kalau ngomong, Masya Allah Pak Haji. Kalau Pak Haji ini sedang terkentut makan Bu ya, minta maaf saya Pak, saya terkentut. Enggak apa-apa Pak Haji, kentut Pak Haji enggaklah busuk Pak Haji. Padahal pahit baunya Pak. Pak Haji inilah harus tahu Pak Haji, kentut ini nih di rumah sakit orang habis operasi Pak Haji. Nunggu kentut ini baru boleh makan dia. Nah, ini dia. Tapi coba orang miskin yang kentut Bu, maaf Pak saya terkentut otak, kalau enggak ada, orang makan kentut, beda perlakuan tuh Pak. Nah. Jadi kalau ada orang minta sumbangan ke Bapak, Pak Haji ini kemain, ingat aja lah kajian nih Pak. Itu ciri-ciri orang
munafik. Suka melambung-lambung orang di luar batas kewajaran. Nah, itu. Dia bukan tidak boleh kita memuji dalam misalnya, pujilah orang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Janganlah sampai berlebih-lebihan. Saya ingat dulu Bu ya, ceramah di rumah caleg. Jadi saya ceramah, ada ustadz yang tukang doanya lain lah Pak. Nah, jadi lain lah doa yang tukang doa, saya tukang ceramah, ustadz itu tukang doa. Ceramah saya normal-normal aja. Pas doa ustadz ini menjilat doa. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bercahayakanlah nama Bapak ini di kotak TPS nanti, sehingga orang hanya melihat namanya saja dan mencoblosnya. Geli saya dengarnya. Sampai saya bilang sama dia, berapa betul amplop nih tak macam itu, betul isi doa. Itu biasanya lah. Saya yakin caleg itu pun geli juga dia tuh Pak kan. Jadi kadang orang-orang macam Abdullah bin Ubay bin Salul nih sampai sekarang tuh masih ada. Rajin sholat tapi tukang fitnahnya tinggi Pak. Ya kadang macam ini Pak, saya bukan menjelekkan orang nih Pak ya. Pak apa nih ngomong kemarin, saya kan tidak enak juga, saya dekat sama Bapak. Itu ciri-ciri Abdullah bin Ubay bin Salul Pak. Diadu-adunya pengurus masjid nih Pak. Aku kena dekat sama abang-bang, itu tidak bisa macam itu tuh Bang. Aku, inilah gaya itu ciri-ciri Pak, ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam Islam ini Bu, kalau ada orang menyampaikan berita buruk, kita ada dua sikap kita. Yang pertama, peluruskan apa yang dia bilang. Misal Ustadz dibilang orang gini-gini Ustadz, mungkin aja betul orang itu, insya Allah saya akan robah lah. Itu cara satu tuh Pak. Cara kedua, suruh dia pergi. Kalau kau punya berita buruk tentang aku, simpan aja, tidak perlu kau sampaikan ke aku, karena aku masih ingin berkawan baik dengan orang itu. Itu Pak. Kadang kita pelihara orang macam ini, dia untung lah kau bilang, aku syukur betul kau dekat sama aku, jadi tahu aku informasi tentang aku. Kita pelihara orang macam ini Pak. Jadi itulah Bu, disebarkan ya. Sampai Ummul Mukminin Aisyah pun heran Pak, kok tidak ada Rasulullah menjenguk aku. Berita sudah semakin kuat menyebar, jadi jangan dikira di zaman Rasulullah itu tidak ada netizennya Pak. Lebih parah netizen lagi Pak. Langsung berhadapan lagi, nampak lagi orangnya Pak kan. Pas datang Ibunda Mistah bin Usasah ini bertamu ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Dia latah Pak. Pas dia tertungkup langsung terucap sama dia, celaka Mistah. Marah Aisyah, Bu, Mistah itu ahli Badar, orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kau bilang celaka? Maaf Ummul Mukminin, kau mungkin tidak tahu. Mistah ikut pula menyebar masalah tentang kau. Masalah apa? Masa kau tidak tahu udah tersebar di Madinah ini kau selingkuh dengan Safwan? Menangis Ummul Mukminin Aisyah mendengarnya. Dia dituduh melakukan perbuatan sekeji itu. Pantas Rasulullah tidak pernah menjengukku. Siapa yang menyebarkannya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ummul Mukminin Aisyah bagaimana sikapnya Pak? Langsung dia pergi menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan aku pulang ke rumah orang tua. Diantarlah pulang oleh Rasulullah. Tetaplah kau bertahan di sini Aisyah sampai masalah ini diselesaikan oleh Allah. Karena Rasulullah itu bertindak bukan berdasarkan hawa nafsu. Dipanggillah oleh Rasulullah dua orang sahabat, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Menurut kalian berdua, istri aku ini selingkuh. Kata Ali, tidak mungkin ya Rasulullah. Aisyah itu orang baik. Tidak mungkin dia melakukan perbuatan kecil. Kalau Abdullah bin Rawahah, coba aja tanya dengan orang yang paling dekat sama Aisyah. Udah ada Rasulullah dekati sama dia. Sama laki-laki. Rasulullah itu seorang Rasul Pak. Dan bisa
kita minta pendapatnya. Kalau semua diundang pada kita minta masing-masing macam-macam. Masalah kurban kadang berkelahi orang tiap tahun, Pak. Bapak ikut kurban, dapat kurban. Itu dia panitia lah, dapat aku pun panitia. Istri panitia lah, dapat aku pun lagi. Anak 5 orang panitia semua untuk dia daging lagi, Pak. Balik modal dia, Pak, kalau ikut kurban. Balik modal. Kalau berapa kilo tuh Pak, lumayan pupuk kurban. Nah, kadang dia dapat harus macam itu. Kita samakan aja lah dengan tahun kemarin. Nah, itu terus saya tak mau mengalah sedikit, Pak. Jadi kalau diundang kepala orang ramai-ramai tapi orang-orang baik, diajak dia rapat, ditanya pendapatnya, insya Allah pasti baiklah yang keluar. Cuman kadang pas rapat-rapat di masjid ini orang tidak pernah ke masjid, ramai datang, Pak, itu tuh yang payah gitu kan. Jadi ini perlu ketegasan nih, Pak. Rasulullah mana, Pak? Tidak Umar dibawanya, tidak ada Utsman dibawanya, Pak. Untuk pendapat Ali Abdullah bin Rawahah. Jadi Rasulullah itu kelebihannya meletakkan seseorang itu pada tempatnya, Pak. Sesuai dengan kematangannya masing-masing. Macam Umar, Bu. Jalan yang dilalui Umar aja, iblis tidak boleh, tidak berani lewat, Pak. Cuman Umar tidak boleh jadi imam dengan Rasulullah, Pak. Walaupun tauhidnya tinggi, karena suara Umar kurang bagus. Kemudian kalau jadi imam menggigil makmum dibuatnya, dia meluruskan saf pakai pedang, Pak. Salah lewat jempol. Jadi siapa yang boleh menggantikan Rasulullah jadi imam? Abdurrahman bin Auf, kalau tidak Abu Bakar Siddiq. Nah, jadi Rasulullah itu tahu dia menempatkan. Yang ngazan boleh cuman 2, Bilal bin Rabah dan Abdullah ibnu Umi Maktum. Jadi tidak sembarangan, Pak. Orang-orang yang bersuara bagus. Jadi saya mohon, Pak, kalau suara Bapak buruk jangan azan Bapak di masjid, Pak. Berdosa orang dibuatnya. Aturan mau orang jamaah jadi tidak dia. Siapa yang azan macam serinai suaranya? Azan tidak. Kadang kan di masyarakat tuh ada, Bu, ya, gara-gara istri biasanya tuh, karena dia udah senang suaminya mau ke masjid, Pak. Pas pulang suami maghrib, abang azan tadi maghrib, deh. Bagus suara abang deh. Abang tadi tuh dia merinding, adek dengarnya bang. Itu candu dia azannya dia, Pak. Jadi kalau besok jujur aja, Bu, Bang udah azan Bang, malu aku udah banyak orang ngomong soal abang, Bang. Suara abang macam itu. Sedangkan diam aja Bang udah tidak bagus, Bang, apalagi bersuara. Jadi bagus jujur aja lagi, Pak. Tidak bisa sembarang-sembarangan, Pak. Nah, kemudian setelah dipanggil Bara, ditanya ke Bara ini, Pak, budak Aisyah, budak Ummul Mukminin Aisyah. Kau ada tidak melihat gelagat yang aneh Aisyah ini kalau sama laki-laki? Langsung Bara menegaskan, tidak ya Rasulullah. Di hati Aisyah itu cuma engkau cinta, tidak ada yang lain. Dia memang masih muda ya Rasulullah, tapi dia tidak seperti itu. Nah, agak tenang hati Rasulullah. Kalau sempat salah kita ngajak orang ngobrol, Bu, menurut kau selingkuh nggak istriku? Jelas. Aku kalau udah macam itu, aku tinggal kan. Nggak bisa, kan bahaya tuh, Pak. Dapat kawan macam ini. Nah, kawan banyak ke kiri macam itu, Pak, kalau berpendapat tuh. Jarang yang positif. Baru Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul. Kau punya saksi tidak menuduh istri aku selingkuh? Waktu itu belum turun surah An-Nur lagi, Bu, yang menerangkan kalau nuduh orang berzina mesti ada 4 orang saksi yang menyaksikan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan. Berat tak syaratnya itu, Pak? Jadi jangan asal nuduh orang berzina, Bu. Berat syaratnya, Pak. Artinya apa itu? Jangan mudah menuduh orang. Makanya di zaman Rasulullah tidak ada orang yang tertangkap berzina, melainkan karena pengakuan sendiri. Karena syaratnya berat, Pak. Bayangkan, Bu, misalnya ada orang berzina, berlarilah bapak ini ke masjid. Pak Imam, kita berdua baru, panggillah Pak RW sama Pak RT, biar 4 orang. Udah berempat dia Pak RW manjat ke atas, nah enak nanti Pak RT. Gantian lah Pak RW itu gitulah, Pak. Jadi kan berkelahi lah gara-gara itu. Ini misal nih, Pak. Ini misal. Jadi itu maksudnya itu tidak mungkin gitu. Jadi Rasulullah itu menutup kita jangan mudah menuduh orang berzina.
Kalau bisa diminimalisir, minimalisir dulu. Karena Islam ini agama yang melindungi aib, Bu. Jadi nampak orang sudah mulai mencurigakan, nasihati dia. Jangan ya pulang lagi ya, ini hari sudah malam. Ini kadang di masyarakat kita tunggu dulu. Dan masuk dia berdua ke dalam, kita tunggu 15 menit, baru kita gerebek. Itu lebih besar dosa yang gerebek loh, Pak. Karena memang sengaja mencari-cari kesalahan orang. Sementara kalau misalnya la tahassasu wa la tajassasu, tidak boleh Pak mengintai-intai mencari kesalahan orang. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal ada perempuan tukang mandikan jenazah, Pak. Lengket tangannya ke badan perempuan itu, tidak bisa dilepas. Akhirnya datang Imam Ahmad bin Hambal, coba kau jujur, apa di hati kau ketika kau memandikan dia tadi? Sambil menepuk-nepuk badannya, aku katakan dasar pelacur, sudah berapa laki-laki yang tidur bersamamu? Memangnya kau ada 4 orang saksi menuduh dia berzina? Nah, karena dia sering dibawa laki-laki. Tidak, tunggu, syaratnya dalam Islam apa? 4 orang saksi. Tidak ada imam. Kau tahu hukuman menuduh orang tanpa bukti? Tidak tahu. Dicambuk 80 kali. Kalau mau lepas tangan, cambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali baru lepas. Jadi hati-hati betul Bapak Ibu. Jangan sembarangan menuduh-nuduh orang. Bahaya rupanya Pak. Dalam Islam ini fatal akibatnya. Tapi begitu ditanya Rasulullah ke Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak perlu saksi lagi itu ya Rasulullah. Kan udah jelas tuh. Pertama dia turun, janjian dia sama Safwan, aku nampak tuh. Cuma aku sengaja diam. Tuh naik dia balik, pas kita lengah turun dia diam-diam. Aku masih perhatikan tuh. Oh, itu jahatnya Pak Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya diam aja Rasulullah lagi. Sampailah Rasulullah menemui Ummul Mukminin Aisyah. Begitu ketemu Pak, apa kata Rasulullah? Aisyah, kalau memang kau melakukan perbuatan keji itu dengan Safwan, minta ampunlah kau sama Allah. Yang mana tahu kau khilaf atau apa, minta ampun kau sama Allah. Tapi bila memang tidak kau melakukannya, mudah-mudahan Allah akan membersihkan diri. Ngamuk Aisyah. Aku tidak akan pernah minta ampun kepada Allah untuk dosa yang tidak aku buat. Dari cara kau bicara ya Rasulullah, kau telah menuduh aku. Biarlah kesabaran yang indah diberikan Allah kepada aku. Artinya di sini Bu, kalau istri benar, dia boleh melawan kepada suaminya. Jadi ibu-ibu yang tertahan-tahan selama ini, balik dari sini melawanlah. Itu bukan pendapat saya Pak. Makanya Umar dulu pernah ngomong sama istrinya, Bu, kok berani kok melawan? Karena di Mekah yang lebih dominan laki-laki, di Madinah perempuan. Jadi coba tanya sama anak kau sendiri ya Hafsah, kan istri Rasulullah tuh. Pernah enggak dia melawan ke Rasulullah? Jadi Rasulullah Rasulullah sampai tidur di masjid Rasulullah berbuat baru dia istrinya Bu. Jadi Umar tuh kalau kena marah sama istrinya diam, dia tidak mau lawan. Jadi Bu, tahan selama ini Bu. Melawan jangan sampai dikira menggigil karena emosi. Surah ayat 11. Nah ini yang saya sampaikan ini Bu, bukan dongeng dari awal tadi Bu. Ini asbabun nuzul turunnya surah An-Nur ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang menyebarkan berita bohong ini Muhammad adalah dari kalangan kamu juga. Ini tidak buruk bagimu Muhammad, ini baik bagimu. Maksudnya apa Bu? Akhirnya Rasulullah tahu bahwa tidak semua orang yang di dekat dia itu suka sama beliau.
Macam itu juga kita Pak, di masjid itu pun berlaku. Tidak semua orang yang dekat kita suka dengan kita Pak. Cuman ada yang dia diam, ada yang jadi penghasut. Nah, itu memang itulah jadinya Pak. Jadi kita bisa waspada Bu, belajar dari kejadian Rasulullah ini. Begitu sudah diturunkan Allah ayat ini, ngamuk Umar bin Khattab Pak. Ya Rasulullah, tidak sekali Abdullah bin Ubay bin Salul dibikin onar di tengah-tengah kita. Kalau boleh ikut saran aku ya Rasulullah, perintahkan Abad bin Bisir untuk memenggal kepalanya. Apa kata Rasulullah? Fakaifa Umar idza tahaddatsan nas anna Muhammad yaqtuluna asbah. Jangan Umar, nanti orang mengira Muhammad telah membunuh sahabatnya. Nah, masih dianggap sahabat. Itulah akhlak Rasulullah yang mulia itu ya Bu ya. Udah macam itu orang membuatnya Pak mau hancur rumah tangga ya. Tapi Rasulullah jangan Umar. Tersebarlah di Madinah bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau dipancung. Datang anaknya menghadap Rasulullah Pak. Nama anaknya Abdullah juga. Ya Rasulullah, aku telah mendengar bahwa engkau akan memerintahkan Abad bin Bisir untuk memenggal kepala ayahku. Perlu kau ketahui ya Rasulullah, tidak ada di suku Aus dan Khazraj ini yang lebih berbakti kepada orang tuanya melainkan aku. Kalau aku mendengar ayahku dipenggal oleh seorang Abad bin Bisir, maka aku akan memenggal pula kepala Abad bin Bisir. Sehingga aku telah membunuh seorang muslim demi membela seorang munafik seperti ayahku. Kalau kau berkenan ya Rasulullah, izinkan aku, anak kandungnya sendiri, yang akan memenggal kepala ayahku. Jangan suruh orang lain. Dia setia sama Rasulullah Pak. Tidak usah suruh orang lain ya Rasulullah. Kalau orang lain disuruh nanti emosi aku. Bapak aku dibunuh orang. Aku bunuh orang itu. Jadinya aku membunuh seorang muslim demi membela seorang munafik. Izinkan aku, anak kandung yang memenggal kepala. Kata Rasulullah, jangan. Biarkan ayahmu hidup bersama kita, dia tetap aman. Abu Bakar pula yang marah. Demi Allah, kata Abu Bakar, siapapun yang menyebarkan isu perselingkuhan anakku dengan Safwan, baik orang muhajirin, baik orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, baik kerabatku sendiri, aku berjanji tidak akan lagi membantu keuangan kalian. Aku tidak akan bantu lagi kehidupan kalian. Jadi emosi juga Abu Bakar. Udah berbuat baik, Pak Bapak udah buat baik sama saudara Bapak, tetap Bapak dijelek-jelekkan ya. Bapak Ibu bantu tetangga, tetap juga ada buruk Bapak. Terucaplah kalimat ini. Diturunkan Allah dalam surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali udlu fadli minkum was-sa'ati ayyutu lil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfah. Tidak boleh orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak akan mau menolong kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Maafkan dan berlapang dadalah. Itulah beratnya agama Islam ini. Jadi kalau hanya untuk sekedar sholat kita Bu, anak cucu Bapak Ibu pandai sholat, baca Quran, anak cucu Bapak Ibu udah hebat baca Quran. Tapi tuntutan dari sholat kita nih Pak, jahat orang sama kita, susah dia tetap kita bantu. Sanggup Bapak Ibu seperti itu, baru seorang muslim sejati. Kalau enggak, janganlah sok-sok lagi Pak. Bangga banyak puasa, banyak zikir, banyak Quran, baca Quran. Mendengar ayat ini menggigil Abu Bakar Siddiq. Aku cabut sumpahku ya Rasulullah, aku akan tetap membantu saudaraku. Nah, kita sanggup enggak macam itu kira-kira? Jadi jangan dikira Bu, berislam itu pokok sholat 5 waktu aja, rajin baca Quran saja, enggak. Tuntutannya itu Pak, buahnya adalah akhlak yang mulia. Jadi kalau kita udah rajin sholat nih Pak, itu sudah kita kerjakan sesuatu rukun dalam Islam. Buahnya adalah akhlak yang mulia. Karena kalau hanya untuk sholat, sekedar sholat saja, banyak orang bisa. Nah ini yang dilatih tuh Pak, berat tuh Pak. Orang udah menyakitkan hati kita Pak, memfitnah kita, susah dia harus kita bantu. Coba lah, apa enggak berat tuh Pak?
Kemudian Bapak Ibu, waktu Abdullah bin Ubay bin Salul sakit Pak, justru siapa yang menjenguknya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijenguklah oleh Rasulullah dia Pak. Emosi Umar dibuatnya Bu. Apa kata Umar sambil menarik jubah Rasulullah? Jangan jenguk orang seperti dia Rasulullah. Ini orang jahat. Jangan kau jenguk dia. Aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuknya Umar. Udah macam itu Pak. Kalau kita kan dengar musuh kita, orang yang jahat sama kita sakit kan ya kapan perlu hajatan kita Pak. Syukuran kita mungkin buatnya. Dengar ya Pak, udah dengar tak Bapak itu sakit? Alhamdulillah mati lah dia itu. Jahat betul. Rasulullah enggak Bu, aku ingin memohonkan ampun kepada Allah untuknya Umar. Dibacakan Umar lah surat At-Taubah ayat 80 Pak. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina maratan fala yaghfirullahu lahum. Sama saja bagimu Muhammad, kamu mohonkan ampun atau tidak untuknya, walaupun 70 kali kamu mohonkan ampun, Allah tidak akan mengampuni. Apa jawaban Rasulullah Pak? Di ayat itu kan dibatasi 70 kali Umar. Biarlah aku doakan dia 71 kali. Ya, bisa enggak gitu? Buahnya itu ngeri bukan? Luar biasa akhlak Rasulullah tuh. Tapi apakah Umar salah? Ternyata tidak Pak. Jadi di sini nih Bu, kalau ada orang yang tidak mau menjenguk orang sakit karena dia jahat, belum tentulah dia salah dalam Islam lagi Pak. Tidak mau menyolatkan orang jahat, belum tentulah dia salah lagi. Akhlak Rasulullah itu memang mulia. Meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul, dimandikan, dikafani, disolatkan oleh Rasulullah di atas kuburnya. Begitu Rasulullah sampai di kuburnya, marahlah Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui surat At-Taubah ayat 84 Pak. Wala tusalli ala ahadin mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan salat dan berdoa akhlak baik. Itulah sifat pemaaf Rasulullah. Nah, inilah yang menyebabkan Rasulullah itu sehat walafiat, sesibuk apapun, seletih apapun, hanya menjelang kematian beliau merasakan sakit. Apa sebab Bu? Tahun 2008 di Virginia Commonwealth University mereka mengadakan penelitian kenapa umat Islam itu dianjurkan menjadi orang yang pemaaf. Sampai ada jurnal yang berjudul News Forgiveness Research Looks at its Effect on Others. Apa dampak memaafkan bagi kesehatan? Rupanya dahsyat Pak. Apa kata dokter Bu ya, kalau orang sakit masuk ke ruangan dokter di Amerika, nanti dipasangkan alat di kepala kita namanya tomografi emisi positron. Ditengok dokter tuh nanti di layar, hormon apa yang paling dominan di kepala Bapak. Kalau hormon kortisol dan adrenalin, dokter langsung nembak, Bapak ada sakit hati ya sama orang. Itu Pak, ketahuan langsung Bu. Orang-orang pendendam, busuk hati, iri hati, ketahuan langsung tuh Pak. Hormon apa yang paling banyak di kepalanya. Jadi itu tidak bisa dipungkiri Bu. Kemudian orang yang lempang aja, dimarahi orang, tidak masuk hati, dihina, direndahkan, difitnah orang, santai dia.
maka di kepalanya akan keluar pula dua hormon, namanya serotonin dan endorfin. Itu kekuatannya 100 kali lipat morfin. Bapak tidak diterima orang pendapat bapak, santai. Dihina orang, santai. Tidak ada masuk-masuk hati, Pak. Itu tuh Bu ya, makanya orang gila tuh jarang sakit karena ini lah Pak. Hormon dua ini banyak di kepala. Orang gila tuh Pak, bapak hina dia santai dia Pak. Tidak ada masalah sama dia. Makanya pas COVID kemarin tidak satu orang gila pun yang kena COVID Pak. Tak ada Bu. Kenapa? Hormon bahagianya banyak Pak. Kita yang normal-normal nih yang banyak yang membunuh kita itu kan ketakutan sebetulnya Pak. Berapa banyak orang tukang air galon yang berhenti waktu COVID. Ngapa berhenti Pak? Masuk saya perumahan itu disemprotnya saya pakai disinfektan. Kali 100 galon. Basah kuyup saya pulang Ustaz. Sudah mati kena disinfektan, saya lagi bukan kena COVID lagi mati. Jadi kalau hormon bahagia kita banyak Pak, tubuh kita menjadi sehat Pak. Tidak masuk-masuk hati kita Bu. Tidak ada merasa kecewa. Kalau masuk-masuk kecewa ya sudahlah. Mudah-mudahan ini pembelajaran bagi saya. Itu enak loh Pak, lapang aja jiwa. Kalau kita kan kalau diburuk-burukkan orang kan kita klarifikasi terus Pak. Apa enggak letih kita dibuatnya? Bapak dibilang gini, dia sebetul gini ceritanya. Ceritakanlah, nanti dia selesai datanglah orang. Dia macam mana? Dia sebetul gini. Oh, apa jadinya Bu? Banyak ini ya. Macam Pak RT yang bermasalah sama Dewi Persik. Itu letih tuh Pak. Datang ini bertanya, datang ini bertanya. Saya rasa sakit Pak RT itu besok loh. Tiap hari banyak wartawan nanya Pak. Ingat dulu siapa? Mbah apa namanya Mbah Surip Pak ya. Saking banyak diundang orang mati dia jadinya. Bukan apa sibuk jadinya Pak. Jadi kita Bu kalau dihina orang pelurus saja. Ibu dibilang ibu tuh gini Bu, ya bisa jadi dia benar, mudah-mudahan bisa saya berubah. Itu mati langsung setannya tuh Pak. Jadi itu rahasianya Bu ya, kesehatan tuh. Kita bisa lapang jiwa, jangan masuk-masuk hati. Jangan pernah merasa kecewa, karena kalau kita orang yang beriman, tidak mungkin Allah akan menganiaya kita. Tapi bagi orang-orang yang mau belajar dari kesalahannya Pak, sama orang bilang Bu ya, saya udah rajin sholat Pak, tapi ngapa rezeki saya juga susah. Sebetulnya kadang bukan Allah yang salah, sikapnya yang membuat kerja jauh dari dia. Sikapnya membuat rezeki jauh. Karena saya perhatikan banyak juga orang rajin sholatnya suka ngeluh Pak, suka memburuk-burukkan tempat kerjanya Bu. Jadi kalau mentalnya seperti itu ya dia yang menjauhkan rezeki dia. Bukan Allah yang salah, dia yang salah. Ibu dagang harian, muka ibu cerungut aja Bu jualan tuh, mana orang mau beli Pak. Dipilih-pilih orang telur ngamuk lah ibu, tidak saya dipilih telur itu sama bentuk semuanya. Itu tidak mau orang belanja lagi Pak, bukan Allah yang salah lagi. Kalau orang yang pemaaf Bu, tidur dia tidak membawa masalah. Kalau tidur tidak membawa masalah, keluar 3 hormon, melatonin, setakolamin, agrinin, paropisin. Begitu bangun, keluar HGH, human growth hormone, hormon awet muda. Jadi macam bapak ibu nih, sampai ragu saya macam umur 27, 18, 31. Karena apa? Pemaaf Pak, tidak pendendam, lapang jiwa. Itu gunanya kita ngaji nih Pak. Itu yang membuat lapang jiwa kita. Baik, mungkin itu saja lupa. Lama muak lah Bapak nengok saya nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.